Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi produksi frontir. Pada minggu yang kemarin saya sudah mengajarkan kepada saudara bagaimana mengelola data dengan menggunakan software frontir. Nah, untuk kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menginterpretasikan hasil olahan frontir yang sudah kita dapatkan. Ini misalnya saya tunjukkan output dari salah satu program frontir. Dalam program frontir itu ada dua output yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah estimasi dengan menggunakan OLS. Yang ini estimasi dengan menggunakan OLS, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah data yang diolah dengan menggunakan pendekatan OLS. Itu kalau diolah dengan menggunakan pendekatan OLS itu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan fungsi produksi frontirnya, maka dalam software itu akan dilakukan proses iterasi sampai dengan menghasilkan the final MLE estimate, sampai menghasilkan bentuk estimasi yang menggunakan pendekatan MLE. Nah, ini adalah hasilnya. Yang ini itu adalah hasil yang menggunakan pendekatan MLE yang kita pergunakan untuk menginterpretasikan data, kemudian untuk mencari nilai efisiensi teknis dan lain sebagainya nanti dari model final final MLE ini akan dicari tingkat efisiensi teknisnya, yaitu yang akan ditunjukkan pada bagian technical efficiency estimate. Jadi ini nanti akan menunjukkan berapa tingkat efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing produsen yang ada di dalam penelitian kita. Oke, sekarang kita coba untuk melihat bentuk atau hasil dari estimasi yang menggunakan pendekatan maximum likelihood atau MLE. Nah, di sini ada kode beta 0 sampai beta 6. Nah, beta 0 ini menunjukkan konstanta, kemudian beta 1 menunjukkan input X1, beta 2 menunjukkan input X2 dan seterusnya. Yang mengetahui urutan beta 1 itu input apa, beta 2-nya input apa dan seterusnya, itu adalah si pengolah data. Karena tadi karena yang memiliki data atau yang mentabulasikan data itu adalah pengelola data, sehingga kalau orang lain itu tidak mengetahui X1 itu atau beta 1 itu input apa, kemudian apakah dia input lahan, apakah input tenaga kerja, itu dia tidak tahu. Yang tahu adalah si pengelola data. Nah, kemudian yang kedua itu adalah koefisien. Koefisien ini menunjukkan tingkat koefisien dari masing-masing variabel. Kemudian ini standar errornya, nilai standar error, dan ini adalah nilai T rasio atau nilai T hitung. Jadi di dalam software frontir ini tidak ditunjukkan berapa nilai probabilitas atau signifikansinya seperti yang terdapat di dalam software SPSS. Oleh karena itu, nanti kita harus mencari nilai T tabelnya, baru kita bandingkan dengan nilai T hitungnya. Nah,
kemudian sebelum kita menginterpretasikan masing-masing variabel atau masing-masing dampak variabel terhadap output, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data yang kita punya itu cocok jika diaplikasikan untuk model frontier, untuk model frontier. Nah, untuk mengetahui itu, maka langkah yang pertama yang harus kita lihat itu adalah nilai LR ini. Nilai LR ini itu adalah nilai yang akan kita pergunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Jadi hipotesanya adalah H0 itu artinya di lapang tidak ada kasus inefisiensi, H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Nah, untuk melihat LR itu ini nilainya adalah 6,0,6 plus 1 plus 1 ini artinya bahwa nilai LR-nya ini dikalikan 10 ya. Kalau ini 2 plus 02 berarti di sini dikalikan 100. Nah, ini berarti nilai LR tesnya itu adalah 6,02. Nah, untuk mengetahui apakah LR tes ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkannya dengan menggunakan tabel kode PAM. Nah, tabel kode PAM-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tabel kode PAM. Tabel kode PAM isinya adalah DF, degree of freedom. Kemudian ini adalah derajat kesalahan 0, derajat kesalahannya 25%, 10%, 5%, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian degree of freedom-nya itu tidak sama dengan melihat degree of freedom pada tabel UJT. Tetapi degree of freedom itu nanti nilainya kita lihat dari nilai number of restriction. Jadi dalam kasus ini degree of freedom-nya adalah 2. Kemudian kalau kita menggunakan derajat kesalahan sama dengan 5% dengan degree of freedom-nya sama dengan 2, maka didapatkan bahwa nilai kode PAM-nya itu adalah 5,13. Nah, nilai kode PAM-nya 5,13. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR tes itu lebih besar daripada nilai kode PAM. Nah, kalau hal ini berarti LR tes itu lebih besar daripada kode PAM. Ini artinya bahwa dalam analisis ini ditolak hipotesa H0. Ditolak hipotesa H0 dan diterima hipotesa H1. Artinya bahwa di dalam model ini terdapat di dalam data atau di dalam daerah penelitian itu ada kasus inefisiensi. Kemudian yang kedua ini ya yang harus kita lihat yang LR tesnya, kemudian number of restriction-nya itu adalah degree of freedom dari kode PAM. Kemudian yang kedua kita lihat itu adalah gamanya, nilai gamma. Nilai gamma ini menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena
inefisiensi teknis. Nah, di sini kita lihat bahwa gamma itu berpengaruh secara signifikan, yaitu nilai T hitungnya itu adalah 34,75%. Sementara nilai T tabelnya adalah sebesar T tabel. Kita lihat nilai T tabelnya itu, kalau misalnya nilai T tabel bisa kita lihat atau bisa kita pergunakan rumusnya ini, yaitu sama dengan TINV dalam kurung adalah 0,10, itu artinya derajat kesalahannya 10%. Kemudian jumlah degree of freedom-nya itu adalah 60 dikurangi dengan variabel bebasnya. Variabel bebasnya dalam hal ini ada 6 ya. Variabel bebasnya ada 6, kemudian sampelnya ada 60, maka degree of freedom-nya adalah 54. Dengan demikian nilai T tabelnya itu adalah 1,67 T tabel. Ini kalau kita menggunakan derajat kepercayaan 10%. Tapi kalau kita menggunakan derajat kepercayaan 1%, maka ini 54, maka maka nilai T tabelnya adalah 2,667. Jika kita menggunakan derajat kepercayaannya itu adalah 5%, 5 dengan jumlah degree of freedom-nya 54, maka jumlahnya ini maka T tabelnya adalah 2,00. Jadi ini pada alfa 10%, kemudian ini alfanya adalah 5%, kemudian yang di sini itu adalah 1%. Nah, seandainya kita menggunakan alfa 1% pada T tabel 1%, maka maka nilai T tabelnya itu sebesar 2,669. Dan nilai T hitungnya pada gamma itu sebesar 34. Ini karena di belakang itu ada angka plus 2, itu artinya bahwa angka yang di depan ini dikalikan, angka yang di depan ini dikalikan dengan 100, sehingga nilainya adalah 34,75. Ini artinya bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, artinya apa? Artinya bahwa 96, jadi kita lihat pada koefisiennya ini, pada koefisiennya gamma 0,96,808, ini artinya adalah 96,80% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa error term yang ada di dalam fungsi produksi frontier itu disusun atau tersusun dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah risiko dan yang kedua adalah inefisiensi teknis. Nah, kalau kita lihat di sini, itu berarti bahwa error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produktivitas yang tertinggi, produksi yang tertinggi, itu disebabkan karena 96,80% itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 4, sekian persen itu disebabkan karena adanya resiko. Sehingga model ini itu cocok dengan
kondisi data yang kita miliki. Nah, kemudian untuk melihat dampak atau pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output, maka kita bisa membandingkannya dengan membandingkan antara T rasio dengan menggunakan dengan menggunakan T tabel. Nah, untuk alfanya itu kita tidak harus menggunakan 5%, tetapi bisa kita pilih menggunakan 10% atau 5% atau 15%. Nah, misalnya kalau di dalam kasus yang pertama ini beta 1 itu dengan menggunakan alfa sebesar 10%, ini dengan menggunakan alfa T dengan menggunakan T tabel alfa 10%, itu nilainya tadi adalah 1,67. Berarti untuk nilai beta 1 itu tidak signifikan. Tidak signifikan itu artinya tidak berpengaruh. Beta satunya itu tidak berpengaruh terhadap produksi. Artinya input X1 itu tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Kemudian kalau yang X2 itu misalnya kita pakai tabel 5%. Misalnya ini pakai T tabel 5%, itu tadi nilainya 2,00. Ini masih signifikan artinya bahwa karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya, artinya adalah X2 itu berpengaruh terhadap produksi. Nah, ini bisa saya interpretasikan jika X2, kita sebutkan X2 karena kita tidak tahu X2 itu input apa. Jika X2 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar, kita lihat nilai koefisiennya 0,14, berarti dia akan meningkat sebesar 0,14%. Kemudian untuk input X3 sama, untuk input X4 itu tidak signifikan ya, karena ini nilai T rasionya adalah min 0,34. Begitu juga untuk input X5, jadi input X4 dan input X5 itu sama-sama tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena T rasionya itu lebih kecil dibandingkan dengan T tabelnya. Sedangkan untuk input X6 itu dia signifikan pada tingkat alfa sebesar 5%. Nah, begitu kira-kira untuk interpretasi dari the final MLA estimate. Sedangkan yang kedua yang harus kita interpretasikan adalah tingkat efisiensi teknis. Jadi ini adalah estimasi berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden atau oleh masing-masing petani. Nah, di sini ini adalah kalau kita tahu bahwa petani itu tingkat efisiensi teknisnya itu di atas 0,8. Jadi itu misalnya nilai efisiensi teknisnya itu lebih dari 0,8, maka petani itu dikatakan efisien. Nah, efisien secara teknis. Nah, sebaliknya
Jika petani itu tingkat technical efisiensinya itu di bawah 0,8, maka petani itu dikatakan sebagai petani yang tidak efisien secara teknis. Nah, kita lihat petani satu misalnya. Oh, petani satu nilainya, nilai technical efficiency estimate-nya adalah 0,805. Ini menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani satu itu petani dengan nama siapa? Misalnya Pak A, Pak B, dan seterusnya. Ini petani satu ini beliaunya sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien. Kemudian ada juga di sini yang efisiensi teknisnya 0,3, 0,373. Ini artinya bahwa petani nomor 51 dalam kegiatan produksinya itu belum efisien karena nilainya itu ada di bawah 0,8. Begitu juga dengan petani yang nomor 54, petani yang nomor 56, petani yang nomor 60, kasusnya juga sama. Kemudian ada juga petani yang tingkat efisiensi teknisnya itu sangat tinggi, yaitu petani ada yang mencapai 0,9. Ada beberapa petani yang tingkat efisiensi teknisnya itu sangat tinggi, yang mencapai 0,9, dan yang tertinggi itu 0,9655. Ini artinya bahwa petani nomor 55 dalam melakukan kegiatan produksi itu sangat efisien. Maaf. Nah, rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani di daerah penelitian itu 0,771. Itu artinya bahwa jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata bahwa petani di lokasi produksi itu belum berproduksi secara efisien. Nah, inilah keuntungan jika kita menggunakan software Frontier untuk mengestimasi tingkat efisiensi teknis, dan ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan software lain seperti software SPSS, eView, SAS misalnya. Itu tidak bisa dilakukan. Untuk mencari efisiensi teknis setiap orang, maka software yang untuk saat ini software yang bisa dipergunakan adalah software Frontier. Demikian penjelasan dari output Frontier. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.